Abdullah Fikri Al-Idrus, dan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau guru kita Al-Arif bila ada illallah Al-Habib Muhammad Baghir Al-Husaini, dan juga kepada para habib yang alhamdulillah merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya dengan kehadiran para duriyah Rasul. Tanda kebahagiaan kita, gemercik sinar yang berada di angkasa, merupakan kita mudah-mudahan sebagai muhibbin beliau, kita bersama di bawah paung beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW telah bersabda, yuhsarul mar'i ma'aman ahabba ilai. Kelak kita di akhirat berkumpul bagaimana dengan siapa cintanya kita ketika berada di dunia ini. Yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan-golongan pecinta duriyah Rasul, dan juga menjadikan tanda bukti kita kelak berkumpul dengan mereka semuanya. Sebagai tanda kecintaan kita kepada beliau, marilah kita dengarkan bersama tausiah wal mau'izatul hasanah yang akan beliau sampaikan. Yang insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Arif bila ada illallah Al-Habib Muhammad Baghir Al-Husaini. Kepada beliau waktu dan tempat kami silahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim biqadri azamati dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma alimta wa zinata ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد إمامنا محمد شفيعنا محمد سيدنا محمد بن عبد الله نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. أما بعد, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan keseluruhannya dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati, juga sama-sama kita cintai, guru kita bersama Da'i ilallah Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin, dalam keadaan sehat wal afiah,
kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan ilmu beliau. Amin ya rabbal. Tak lupa pula kepada orang tua kita yang sama-sama kita muliakan dan kita harapkan keberkahannya, Abah Munir. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Allah mudahkan segala urusan beliau, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tak lupa pula kepada seluruh pecinta-pecinta Rasulullah, kepada seluruh pecinta-pecinta syiar agama Islam, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan pada malam hari ini, jika betul apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang mengatakan bahwa malam Lailatul Nisfi min Sya'ban adalah Lailatun yuhawwilullahu fiha ahwalan nas, malam di mana Allah Subhanahu wa taala rubah banyak sekali daripada keadaan manusia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini yang punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah. Yang punya hajat, hajatnya digabulkan oleh Allah. Yang rezekinya masih seret, masih sulit, cepat dilancarkan oleh Allah. Yang belum bertemu dengan jodohnya, tepat dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah. Dan yang terpenting yang hadir pada malam hari ini, kita semua meninggal wafat dalam keadaan husnul. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya saya mau curhat. Ceramahnya saya ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya enggak sah. Karena kenapa? Kaidah fikihnya juga sudah menjelaskan, idza wajadal ma batala tayammum, katanya. Kalau sudah ada air, maka debu itu tidak sah hukumnya untuk dipakai bersuci. Kita wudu mandi wajib pakai debu apa pakai air? Saya mau tanya. Pakai Lah ini Bapak Ibu sekalian, di depan kita terlebih ada guru kita Habib Abdullah Rifki Al-Idrus, yang saya anggap beliau-beliau ini semua adalah air. Terus saya datang debu mau disuruh pakai buat bersuci, kira-kira pantas enggak? Pantas apa kagak? Tapi ya apa boleh buat, udah saya debu ditambah saya ini Pak Bu pengantin baru. Jadi ulama ada yang mengatakan la itra ba'dal aris, pengantin baru itu Bapak Ibu sekalian kagak pantas kiranya kalau kita datang kasih dia minyak wangi murahan. Karena kenapa? Orang kalau pengen kawin, orang kalau pengen nikah, itu sebelum nikah dari ujung pala sampai ujung kaki dipakein minyak wangi, betul enggak? Dia luluran, dia pakai minyak wangi yang harum begitu luar biasa. Nah pada malam hari ini sebenarnya yang pengantin baru Bapak Ibu sekalian bukan saya. Karena kenapa? Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini mandi kembang nanti. Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini nanti mandi minyak wangi. Karena kenapa ini guru kita datang bawa minyak wangi yang paling mahal. Lah saya datang bawa minyak wangi murah, pantas apa kagak? Tapi apalah boleh buat, yang namanya ad-daif kal mayyit kata Nabi. Tamu itu seperti mayit, satu. Yang kedua al-murid baina syaikhihi. Murid kalau di depan gurunya itu kal mayyit baina yadayil ghasil, seperti mayit di hadapan orang yang lagi mandiin. Ya namanya mayit mah Bapak Ibu sekalian, saya diangkat tangan saya nurut. Diangkat kaki saya nurut. Disuruh ceramah ya saya menurut. Tapi mudah-mudahan dengan keberkahan turutnya saya sama guru, turutnya saya sama orang-orang tua, Allah kasih keberkahan, Allah kasih kemanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini lagi-lagi dan lagi-lagi tidak ada ungkapan, tidak ada ucapan yang paling tepat dan paling pantas keluar dari lisan kita bersama-sama melainkan ucapan alhamdulillahi rabbil
Ucapan hamdalah inilah Bapak Ibu sekalian yang paling tepat keluar dari lisan kita. Karena kenapa? Di saat banyaknya umat Rasulullah, di saat banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala di luar sana yang Allah tidak berikan mereka taufik dan hidayah untuk memakmurkan, untuk merayakan peringatan nisfu Sya'ban yang kemuliaannya, yang ampunannya Allah, yang rahmatnya Allah begitu banyak Allah turunkan di malam hari ini. Namun pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian dan saya dan juga guru-guru kita bersama dihadirkan oleh Allah, digerakkan jasad kita oleh Allah untuk mensyiarkan agama Allah, untuk memohon ampun kepada Allah, untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Yang mana Bapak Ibu sekalian ini merupakan taufik yang begitu besar dari Allah. Kita suka minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya taufik dan hidayah ya Allah. Sekarang saya mau tanya, taufik itu apa sih Pak, Bu? Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan taufik itu adalah qudratun ala ta'ah. Satu kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Allah berikan kepada seorang hamba agar hamba tersebut mampu berbuat taat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian hadir ke tempat ini, bergerak lisannya bersalawat kepada Nabi Muhammad, bergerak lisannya membaca Yasin, bergerak kakinya, jasadnya untuk sembahyang menyembah Allah. Ini semua tidak lepas dari taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu. Maka pantas untuk kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil. Apalagi Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah Bapak Ibu sekalian lakukan barusan, daripada salat Isya berjamaah, membaca Yasin berjamaah, memohon ampun kepada Allah, sampai-sampai dengan membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini semua saya yakin, hakul yakin akan menjadi penyebab yang seharusnya mata ini menangis nanti di hari kiamat di hadapan Allah, maka mata ini akan berbinar. Tangisannya bukan karena kesedihan, melainkan tangisannya akan gembira karena diampuni dosanya pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan malam nisfu Sya'ban, dengan keberkahan bulan Sya'ban, dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan keberkahan guru-guru kita bersama, ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini dalam ketaatan kepadamu, dalam kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di dalam syurgamu bersama kekasihmu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, ini malam sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kata Nabi? Atani Jibril, kata Nabi, malaikat Jibril datang kepadaku. Fagala, kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Apa kata Jibril? Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, ini malam-malam nisfu Sya'ban, kata malaikat Jibril. Walillahi fiha utaga minan nar, dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk membebaskan makhluk-makhluknya dari api neraka. Sebanyak apa? Bi'adadi syu'uri kalbi bani Kalab, katanya. Bi'adadi syu'uri ghanami bani Kalab. Allah akan rubah yang takdirnya manusia tadi harusnya masuk neraka, Allah rubah menjadi masuk surga. Sebanyak apa? Sebanyak bulu-bulu yang menempel di dalam dombanya Bani Kalab. Bapak Ibu sekalian, Bani Kalab ini satu suku di Saudi Arabia sana. Itu yang terkenal Bani Kalab ini, suku ini satu orang memiliki tidak kurang dari 100 domba. Lah ini pada malam hari ini Allah akan rubah takdir yang tadinya susah, yang tadinya nanti binasa, yang tadinya masuk neraka, Allah rubah masuk surga.
dengan syarat yang penting mereka dua perkara. Apa? Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua di dalam hatinya tidak menyimpan rasa dengki kepada manusia. Maka saya yakin pada malam hari ini mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, yang hadir di majlis ini, seandainya ya Allah salah satu dari kami yang seharusnya masuk ke dalam neraka, Allah rubah takdir kita menjadi masuk ke dalam surga. Yang seharusnya nanti ketika sakaratul maut bingung untuk mengucapkan la ilaha illallah, kita semua yang hadir di sini meninggal dalam keadaan husnul. Gak sampai di situ Pak Bu, ini malam nisfu Sya'ban, Allah turun ke langit bumi dan Allah mengatakan, ya ibn Adam, manusia, kata Allah. Kita dipanggil sama Allah Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni la astahi min abdi. Manusia, aku malu sama kalian, kata Allah. Aku malu sama hambaku, kata Allah. Kenapa Allah malu Pak Bu? Malu ini sebenarnya bukan sifat Allah. Malu itu sifatnya kita hamba. Kita yang malu banyak salah sama Allah. Kita yang malu banyak dosa sama Allah. Tapi khusus di malam Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, berhadapan dengan perkara nisfu Sya'ban, Allah sifati dirinya sebagai maha pemalu. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Allah katakan, aku malu terhadap hambaku, kata Allah. Kenapa Allah malu? Idh rafa'a yadayhi fi hadhihi laylah, ketika aku melihat daripada hambaku di malam nisfu Sya'ban, mengangkat tangannya, wa yaqulu ya Rab, kemudian dia mengatakan, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah kabulkan hajat kami, ya Allah terima ibadah kami. Fa'aruddahu, kemudian aku Allah tolak dia, aku tolak permohonannya, aku tolak permintaannya. Aku Allah kata Allah Subhanahu wa taala, aku sifati diriku sebagai zat yang malu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan kita baca Yasin sama-sama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran, kata Nabi. Tahukah kalian Yasin itu adalah intisari daripada Al-Quran. La yagra'uhu rajulun yuridullah wa daral akhirah. Tidaklah membaca surat Yasin, kita yang udah baca Yasin tadi 3 kali, dengan niatan 1 panjang umur, 2 dengan perluasan rezeki, 3 supaya iman ini kokoh sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Terkecuali kalian yang baca Yasin, kalian yang baca Maulid, kalian yang mohon ampun, terkecuali Allah katakan dosa-dosa kalian akan dihapusi, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak sampai di situ. Begitu luar biasanya ini malam nisfu Sya'ban. Para ulama menjadikan Yasin 3 kali sebagai program, sebagai kurikulum yang kita baca di malam nisfu Sya'ban. Ini sebenarnya kita nggak dianjurin sama Nabi malam nisfu Sya'ban baca Yasin. Tapi para ulama bertendensi terhadap hadis Nabi yang mengatakan, man qara'a Yasin fi lailah, siapa orang yang baca Yasin di 1 malam, apa kata Nabi? Asbaha maghfuran lahu. Itu orang nanti begitu dia bangun tidur, dia laksanakan salat subuh, seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, lagi-lagi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang saya yakini dengan kebesarannya, dengan kebesaran ampunan Allah, dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertanda baik Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan sebab kita husnul khatimah, sebab anak-anak kita husnul khatimah, sebab keluarga kita husnul khatimah, sebab orang tua kita husnul. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuat perkumpulan seperti ini, digerakkan hati-hati panitia, digerakkan kaki-kaki saudara dan saudari sekalian, terkecuali Allah menginginkan menjadikan hal ini sebagai sebab diturunkannya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian,
pada malam nisfu Sya'ban ini sedikit-sedikitnya saya kasih 2 kabar gembira buat Bapak Ibu sekalian. Kabar gembira yang pertama adalah ampunan Allah, rahmat Allah yang sudah Allah janjikan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini rahmat, ini ampunan terus Allah istiqomahkan buat kita semua. Dan yang terpenting di malam nisfu Sya'ban ini, kabar gembira yang kedua adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di dalam bulan tersebut, di malam ini Allah turunkan ayat yang mana ayat ini menjadi bukti akan kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa yang Allah turunkan? Ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Pada malam hari ini, di bulan ini Bapak Ibu sekalian, Allah turunkan ayat ini, di mana ini ayat yang menjadi sebab utama Sya'ban menjadi mulia. Ayat ini yang menjadi sebab utama malam nisfu Sya'ban menjadi mulia, dikarenakan tidak pernah Allah perintahkan sesuatu terkecuali Allah meninggalkan sesuatu tersebut. Allah perintahkan kita sholat, Allah tinggalkan sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tinggalkan zakat. Allah perintahkan kita zikir, Allah tinggalkan zikir. Ketika berhadapan dengan perkara ini, dengan perintah ini, sebelum Allah perintahkan kita, Allah udah bilang, saya Allah dan seluruh malaikatku bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Barulah Allah perintahkan kita buat bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Di malam nisfu Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini, selain Allah inginkan kita untuk memohon ampun kepada Allah, selain Allah inginkan kita untuk memintakan maaf atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, Allah ingin kita semua untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allah ingin kita semua sadar bahwa tiada satu makhluk pun yang cintanya lebih besar kepada kita melebihi cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Bapak Ibu sekalian, ini hati, ini jasad kita, ini diri kita. Kalau udah cinta sama Nabi, kalau udah punya hubungan sama Nabi, jangan lagi musibah di dunia, jangan lagi kesulitan di dunia. Nanti di akhirat kelak neraka jahanam akan Allah haramkan untuk menyentuh jasad yang di dalam jasad tersebut terdapat hati yang bersambung dengan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi Allah Musa alaihi salam pernah minta sama Allah, ya Allah, bolehkah saya melihat zatmu, kata Nabi Musa. Nabi Musa izin sama Allah supaya ngelihat zatnya Allah. Allah bilang sama Musa, wahai Musa, sungguh engkau tidak akan kuat berhadapan dengan zatku. Sesungguhnya hijab pengharang antara aku dengan hambaku itu ada 70.000 hijab, kata Allah. Terus Nabi Musa bilang, masa saya nggak boleh ketemu denganmu ya Allah? Bukankah saya adalah kekasihmu? Bukankah saya adalah utusanmu? Allah bilang, kalau begitu seandainya kamu kuat, saya akan berikan kamu satu dari 70.000 hijab. Seandainya kamu kuat menghadapi satu hijab tersebut, Allah akan bukakan hijab-hijab yang lain. Sepakat Nabi Musa sama Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan dengan satu hijabnya Allah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini cahaya, nanti saya akan turunkan ke atas gunung Turisina. Kalau kamu kuat ngadepin itu cahaya, saya bukakan cahaya-cahaya yang lain. Pak, Bu, ini gunung Turisina gedenya bukan segede gunung Cerme. Gunung Turisina bukan segede gunung Salak. Ini gunung Turisina luar biasa. Gak ada pohon yang tumbuh di atas gunung Turisina. Udah besarnya luar biasa, gersang pula. Nabi Musa akhirnya naik ke atas gunung Turisina, belum apa-apa Allah sudah tegur Nabi Musa.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, wahai Musa, ikhla'na 'alaika fa innaka fil ardil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaslah kedua sendalmu. Sesungguhnya engkau akan menginjakkan kakimu di atas bumi yang aku sucikan, kata Allah. Nabi Musa belum apa-apa udah disuruh nyeker sama Allah. Dilepas kedua sendal Nabi Musa, naik Nabi Musa ke atas gunung Turisina. Begitu sampai di atas gunung Turisina, Allah tanya kepada Musa, wahai Musa, sudah siapkah kamu berhadapan dengan cahayaku? Musa mengatakan, dengan zat yang demi diriku berada di genggamannya, aku sudah siap ya Allah dengan izinmu, kata Nabi Musa. Akhirnya Pak, Bu, itu 70.000 hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, satu Allah turunin di atas gunung Turisina. Kagak pakai hitungan jam, nggak pakai hitungan menit, nggak pakai hitungan detik, sekejap mata itu gunung Turisina hancur lebur menjadi abu karena tidak kuat berhadapan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi Musa ini kabarnya bagaimana? Nabi Musa nasibnya bagaimana? Ada yang meriwayatkan pingsan, ada yang meriwayatkan sampai meninggal dunia. Maka kita punya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Mi'raj bersama malaikat Jibril sampai di depan Sidratul Muntaha, di hadapan gerbang penghubung antara zatnya Allah dengan makhluknya, yang mana satu cahayanya itu ditempuh yang tidak kuat dihadapi oleh Musa alaihissalam. Nabi Muhammad begitu sama Jibril di depan pintu 70.000 hijab, malaikat Jibril stop. Jibril bilang sama Nabi, ya Rasulullah, tagaddam, katanya. Ya Rasulullah, masuklah engkau, majulah engkau. Nabi bilang, Jibril, kenapa kamu stop? Kamu menemaniku dari Mekah sampai Palestina, dari Palestina naik ke langit ke-7, ngelihat neraka, ngelihat surga. Sekarang begitu ketemu Allah, kenapa kamu stop? Jibril bilang, ya Rasulullah, saya Jibril seandainya memberanikan diri saya, mau kurang ajar untuk melangkah satu langkah saja, menembus daripada cahaya Allah ini, saya akan terbakar hangus karena tidak kuat berhadapan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad kaget, Pak, Bu. Jibril ini disebutkan di dalam kitab Jala'ul Afham, syarahnya Aqidatul Awam, besarnya malaikat Jibril, sayapnya kalau sekali ngepak, ini dunia sama isinya habis. Hancur gara-gara kepakan sayapnya Jibril. Lautan yang ada di dunia, kalau dicelupin itu sayapnya malaikat Jibril ke lautan tersebut, begitu diangkat tuh sayap, habis kering itu lautan. Gara-gara nggak kuat, saking besarnya itu sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad ngelihat malaikat Jibril terbuat dari cahaya, dengan besarnya seperti itu, kagak kuat ngadepin cahaya Allah, merasa kaget Nabi. Jibril, kalau kamu saja terbakar, apalagi saya. Nabi Muhammad tercipta dari apa? Dari tanah. Besarnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sama kayak kita. Maka apa yang terjadi? Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, wahai kekasih Allah, innaka khuliqta min nurillah. Kamu diciptakan dari cahaya Allah, kata malaikat Jibril. Cahaya Allah bertemu dengan cahaya Allah tidak akan berdampak apa-apa. Mendengar jawaban itu dari malaikat Jibril, mulailah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini karena sebab beliau dimuliakan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, melangkah Nabi Yuna Muhammad satu langkah demi langkah hingga 70.000 hijabnya Allah dilewati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa tergores sedikit pun, tanpa luka sedikit pun. Seluruh jasadnya Nabi Muhammad sehat afiat sampai bertemu face to face antara zatnya Nabi Muhammad dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang saya ingin katakan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, inilah kabar gembira yang kedua yang bisa kita ambil pada malam hari ini, yang telah menghubungkan hati kita pada malam hari ini dengan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah, malaikat Jibril yang disifati maksum oleh Allah, malaikat itu nggak punya dosa, malaikat nggak ada keinginan buat bikin maksiat sama Allah.
Tapi di dalam perkara ini disebutkan hasada Jibril, malaikat Jibril sampai iri, sampai dengki dengan satu makhluk yang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembira tersebut? Ada satu makhluk yang ikut sama Nabi, dia Nabi Muhammad, dia Nabi bukan, dia malaikat bukan, dia wali bukan, dia orang saleh bukan, dia habib bukan, dia kiai bukan. Namun ini makhluk Bapak Ibu sekalian, karena bersambung dengan jasad mulianya Nabi besar Muhammad, makhluk tersebut Allah izinkan untuk menembus 70.000 hijab, yang satu hijabnya saja tidak mampu ditembus oleh malaikat Jibril. Makhluk tersebut diizinkan oleh Allah untuk menembus 70.000 hijab, yang satu hijabnya tidak mampu ditembus oleh Musa alaihi salam. Apa makhluk tersebut? Makhluk itu adalah serbutan kayu yang dibungkus dengan tanah liat, menempel dengan kaki mulianya Nabi besar Muhammad. Ini sandalnya Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian, menempel bukan dengan kepalanya, menempel bukan dengan badannya, melainkan menempel dengan kakinya, yang mungkin saja kita bisa katakan kaki itu adalah anggota tubuh yang paling hina, diinjak-injak. Maka seandainya sandal, benda mati, kayu dibungkus dengan tanah liat, bersambung dengan kakinya Nabi besar Muhammad, mampu menembus 70.000 hijabnya Allah, yang Jibril dan Musa tidak mampu menembus satu hijabnya. Maka bagaimana ketika di malam hari ini, di malam nisfu Sya'ban ini, di malam Jumat ini, ada di antara kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siang dan malam ditangisi oleh Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdarah pelipisnya untuk membela kita, yang disebut-sebut nama kita di dalam sujudnya Muhammad, yang disebut nama kita di dalam sakaratul mautnya Muhammad. Kemudian makhluk tersebut, kemudian umat tersebut, di dalam jasadnya terdapat hati, yang hati ini bersambung bukan dengan kaki Muhammad, hati ini bersambung bukan dengan badan Muhammad, hati ini bersambung bukan dengan kepala Muhammad, melainkan hati kita bersambung dengan hatinya Sayyiduna Muhammad, Habibuna Muhammad, Syafi'una Muhammad. Tidak irikah kita dengan sandalnya Muhammad? Tidak irikah kita dengan kayu yang menempel dengan kaki Muhammad? Tidak irikah kita dengan tanah yang menempel dengan kakinya Muhammad? Siapa sandal, siapa kayu itu, siapa tanah itu hanya diinjak oleh kaki Muhammad. Sampai-sampai para sahabat mereka bersyair mengatakan, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammad. Di atas alam semesta ini sudah diinjak oleh kakinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lebih dicintai oleh Muhammad, kita lebih ditangisi oleh Muhammad, kita diharapkan keselamatannya oleh Muhammad. Maka pada malam hari ini, di malam nisfu Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini, sampai nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan, celakalah, rugilah, menyesallah mereka yang pada malam hari ini masih menutup hatinya untuk bersambung dengan hati Muhammad. Menyesal mereka yang pada malam hari ini Allah turun ke langit bumi, ruhnya Nabi Muhammad berkeliaran ke majlis-majlis ta'lim, yang di dalam majlis ta'lim tersebut bersalawat kepadanya. Kemudian hati kita tutup untuk tidak bersambung dengan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal malam nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban menjadi mulia dikarenakan sebab, yang mana sebab itu menghubungkan hati kita dengan hati Nabi besar Muhammad, yaitu salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak panjang lebar pada malam hari ini, sebagai penutup saya ingin ajak semua Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama
nanti akan dipimpin oleh guru kita bersama untuk memohon ampun kepada Allah, untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingin memimpin, saya ingin bersama-sama mengambil keberkahan guru, mengambil keberkahan antum semua. Mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan wasilah perintah yang pada malam hari ini diturunkan oleh Allah, yaitu salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya hajat, yang punya keinginan, yang masih ribut antara suami dan istri, selalu ribut, yang masih tidak bisa lepas dari maksiat, yang masih punya hajat, yang masih punya keinginan, yang masih punya angan-angan, supaya angan-angan dikabulkan oleh Allah. Simpan permintaan kita, simpan permohonan kita di dalam hati kita, kemudian pejamkan mata kita, sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dengan kebesaran Muhammad, dengan keagungan Muhammad, dengan keberkahan nisfu Sya'ban, dengan keberkahan bulan Sya'ban, dengan keberkahan sandalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan jasad mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, terimalah hajat kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Ya Allah, orang-orang tua kami, kakek-kakek kami, keluarga kami yang sudah mendahului kami, yang sudah menghadap-Mu, ya Allah, jadikan kuburan mereka raudhah min riyadhil jinan. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, dan jadikan kami yang menyusul keluarga kami nanti, kami menyusul dalam keadaan husnul khatimah, kami menyusul dalam keadaan dibimbing lisan kami untuk mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahasuna minni an umsika fi hadzal maqam wa aqra assalam ala sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya ingin semuanya ikut sama-sama, hajatnya taruh di dalam hati, keinginannya taruh di dalam hati. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Ya Awwal al-Awwalin, wa Ya Akhir al-Akhirin, wa Ya Dhal Quwwati al-Matin, wa Ya Rahim al-Masakin, wa Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, seandainya betul apa yang Kau sampaikan, bahwa tidaklah satu daripada umat Muhammad menyampaikan salamnya kepada Muhammad, terkecuali Engkau akan kembalikan roh Muhammad ke dalam jasad Muhammad untuk menjawab satu persatu daripada salam umatnya, ya Allah. Maka pada malam hari ini, ya Allah, kami umat Muhammad di malam nisfu Sya'ban ini, di malam yang penuh dengan keherdangan ampunan ini, di malam yang roh Muhammad berterbangan di majlis-majlis ini, kami bersalawat dan menyampaikan salam kami kepada kekasih-Mu Muhammad, ya Allah. Sallallahu wasallam. Ya Allah, ya Allah, seandainya ada daripada wajah-wajah ini, ya Allah, yang Engkau takdirkan untuk mencicipi daripada panasnya api neraka Jahannam, maka pada malam hari ini, ya Allah, dengan keberkahan roh Muhammad yang kami yakini hadir bersama kami di tengah-tengah kami, selamatkan wajah ini, ya Allah.
selamatkan jasad ini ya Allah dengan keberkahan kekasih-Mu ya Allah Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami malu. Ya Rasulullah, kami malu. Kami datang kepadamu dengan wajah yang begitu kotor, dengan wajah yang begitu hitam. Namun ya Rasul, ya Habibullah, kami yakini cintamu kepada kami, perhatianmu kepada kami jauh lebih besar daripada dosa yang kami lakukan. Seandainya sandal menjadi mulia karena bersambung dengan kakimu, maka pada malam hari ini ya Rasul, kami sambungkan hati kami dengan hatimu ya Rasulullah. Alaihi wasallam, sallallahu ala ya Rasulullah. Kami sadar seandainya sahabat tidak sudi ada satu jarum yang menusuk jasadmu, kami sadar setiap hari kami menusuk hatimu. Namun ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak tahu mau kepada siapa kami meminta, kepada siapa kami memohon pertolongan. Hanya Engkaulah yang kami tahu pertolongan yang akan diterima oleh Allah. Berikanlah syafaat untuk kami ya Rasul, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, anak-anak kami, dengan keberkahan salawat kepadamu, dengan keberkahan salam kami kepadamu. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disebutkan, diriwayatkan ketika ada makhluk daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk diampuni dosanya, maka malaikat akan turun memandang daripada kaum tersebut, dilihat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, di sana ada umat Muhammad memohon ampun kepadamu dengan menjadikan nama Muhammad sebagai wasilahnya. Allah katakan, dengan nama siapa mereka menjadikan wasilah? Malaikat mengatakan, dengan nama kekasihmu Muhammad. Maka Allah katakan pada malaikat, ampuni mereka wahai malaikatku. Maka malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, salawat nama Muhammad yang mereka sebut, nama Muhammad yang mereka jadikan wasilah, mereka bersolawat, mereka menyampaikan salam dengan hati yang dusta ya Allah. Sebagian dari mereka tidak jujur dengan solawatnya, sebagian dari mereka tidak setia dengan apa yang mereka sampaikan. Allah tegaskan lagi kepada malaikat, dengan nama siapa mereka menjadikan wasilah? Malaikat mengatakan, dengan nama kekasihmu Muhammad. Maka tanpa melalui malaikat, Allah mengatakan langsung kepada kita, gumu maghfuran lakum, kata Allah, pulanglah kalian dan dosa kalian telah diampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digabulkan hajatnya oleh Allah, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling penting kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasir ahsanal jaza atas apa rasa kasih sayang yang beliau berikan melalui tausiah wal maudatul hasanah. Mudah-mudahan kita doakan beliau Al-Habib Muhammad Baghir senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, senantiasa membimbing kita akan selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin,
Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ikatan cinta kita bersama Rasulullah terlihat sejauh mana ikatan cinta kita kepada duriyah Rasulullah. Ikatan cinta kita kepada duriyah Rasulullah sejauh mana kedekatan kita, khusyuk kita mendengarkan tausiah daripada beliau. Oleh karena itu, marilah kita bersama kembali mendengarkan rasa kasih sayang dari beliau yang diuntai melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Arif Ad-Da'ilallah Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Al-waqtu wal makan tawaddal. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada Abu Ya Munir beserta keluarga yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada akhina al-mahbub, akhina al-barakah, As-Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir, mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau hati kita lanjut terpaut dengan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, baik dari kawan-kawan TNI dan Polri-nya dan ormas dari Bansar, dari NU-nya, ya insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan para pejuang-pejuang agama sampai mendapatkan pandangan keridhaan Allah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihammin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti la yaumiddin. Ibadallah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dengan kemuliaan nisfu Sya'ban, malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur yang panjang, insyaallah kita gunakan untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kita di malam ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal menjemput kita, kita pastinya dimatikan dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Tadi ilmunya sudah panjang ya. Sudah faham belum yang disampaikan oleh Habib Bagir tadi? Sudah? Kalau sudah kita tutup sama doa. Sudah belum? Dari tadi Habib Bagir ceramah lu enggak pada dengerin? La ilaha illallah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita datang ke sini atas izin siapa? Undangan siapa? Siapa yang menuntun kita datang ke tempat ini? Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita, melainkan Allah yang menggerakkan hati dan pikiran. Tidak ada halangan sedikit pun, mau dengan cara apapun hadir kita di dalam tempat yang mulia ini. Ketahuilah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan beliau didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang membacakan maulid Simtud Durar, dan Nabi hadir tatkala dalam keadaan asyrakal atau mahlul qiyam. Al-Habib Ali mengatakan, ya Rasulullah, mengapa saat kumandang maulidku dibacakan engkau hadir tatkala mahlul qiyam, tidak dengan apa yang kau datangi saat orang membacakan maulid ad-diba? Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, aku hadir di tempat di mana dibacakannya sirah nabawiyah tentang sejarah diriku, kata Nabi. Tatkala orang-orang berbondong, mereka yang datang dengan penuh cinta kepadaku, engkau menuliskan karena engkau adalah darah dagingku, engkau adalah seseorang yang bertautan langsung denganku. Tidak dengan Syekh Abdurrahman Ad-Diba tatkala saat di mana mereka membacakan Al-Fatihah untuk Syekh Abdurrahman Ad-Diba, dan mereka memulai membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi. Dan disitulah aku akan duduk bersama mereka dari mulai saat pembacaan Al-Fatihah sampai akhir daripada pembacaan doa maulid. Mengapa yang kau lakukan seperti itu ya Rasulullah? Ketahuilah wahai Ali, sesungguhnya Syekh Abdurrahman Ad-Diba bukan darah dagingku, darahnya tidak bersambung dengan darahku, namun beliau memiliki cinta kepadaku. Aku lebih tahu bagaimana cara menghormati dan menghargai orang yang mencintaiku. Sesuai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al-mar'u ma aman ahab. Seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Al-Faqir, Al-Habib Bagir, seluruh yang hadir dalam tempat ini yakin dan hakul yakin bahwa duduknya kita di malam ini duduk bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipandang satu persatu wajah kita oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan pula salawat setiap yang dipanjatkan oleh seorang hamba, yang dibacakan oleh seorang hamba ini yang dinamakan doa. Salawat setiap hamba yang kita baca di hari ini berupa doa di hadapan Allah. Tatkala malaikat yang bersalawat kepada Nabi yang dikatakan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ini adalah berupa istighfar, permohonan ampunan dari Allah. Tatkala Allah yang bersalawat kepada Nabi bahwa sesungguhnya adalah rahmah atau kasih sayang Allah. Dan mau tidak mau di malam ini doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, sepulang dari tempat ini, beranjaknya kita dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mendapatkan hari ini dan di malam ini mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Insya Allah pandangan ini terus sampai ajal menjemput kita. Amin ya Rabbal. Bu sare cicing wae. Bu sayang sama bapak, Bu? Enggak Pak, kelewatan punya istri begini mah. Kalau saya mah kawin lagi. Pak sayang sama ibu. Cinta lu bertepuk sebelah tangan tahu. Ibu sayang enggak? Cinta enggak cinta? Kalau katanya orang ini desa apa namanya? Kampung apa? Sukamulya. Desa Sukamulya ya. Kalau katanya orang sini mas, desa Sukamulya, love is blind. Ngerti nggak lu? Haho aja. Cinta itu kotok. Tahu kotok? Apa? Bukan ayam PA. Cinta itu remang-remang. Semuanya jadi indah karena tuh lihat. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat, mau nyuci teringat, mau PA. Betul nggak? Itu yang namanya cinta. Setiap cinta pasti ada pengorbanan, betul. Kayak bangun subuh, neng udah sholat subuh belum? Padahal dianya nggak sholat, dia tidur lagi. Geblek nggak? Mudah-mudahan tidur nggak bangun-bangun lagi. Yang namanya cinta juga yang jauh jadi tuh LDR. Betul nggak? Kalau cinta, kalau udah bilang cinta, mau naik pesawat juga hayu aja. Yang penting modalnya ada. Kalau jauh-jauh tak ada modal kan bahaya juga. Tatkala cinta yang sudah mengatakan, ada nggak orang Subang yang nikah dengan orang Jakarta? Ada. Ada nggak orang Subang yang nikah sama orang Cirebon? Dekat apa jauh? Dekat. Coba jalan kaki. Jauh. Karena cinta jadi ada orang hitam legem. Tahu hitam legem? Ya 11-12 sama aspal. Kalau cinta yang bicara bilang apa? Manis. Hitam. Tuh lihat. Ada orang gembrot, tahu gembrot? Bukannya gendut, bukan, gembrot. Gendut sama gembrot beda. Gembrot, bangun susah, duduk susah. Kalau cinta yang ngomong apa?
semok. Betul apa betul? Cinta itu membutakan, cinta itu menyamarkan sesuatu yang sudah dilihat indah. Karena cinta, oh baik, semuanya baik, baik. Setiap ketemu orang, ngobrolin orang yang kita cintai, betul? Yang setiap kita obrolin orang yang kita cintain. Kenapa? Karena hati ini penuh dengan cinta. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Tapi bohong. Ya yang aminnya di bawah umur 17 tahun. Bu, cinta enggak? Bu, cinta enggak? Sama siapa? Cinta sama bapak, cinta? Cinta ya? Bapak juga cinta kan sama ibu? Tapi ada batasan enggak? Cintanya manusia ada batasan enggak? Ada. Pak, contoh. Ibu mati. Kok bapak amin? Numpahin amat lu pak lu. Contoh bapak, ibu mati. Bapak mau nemenin di liang lahat. Ih, mendingan gue cari lagi Habib mah. Ibu, bapak paeh. Lu amin juga lu. Ini biasanya kalau orang habis ngundang saya nih biasanya pulang pecah di rumah tangga. Habis tadi Habib Bagir sudah bawa hati kita kepada Rasul ya. Sekarang saya ajak bercanda dulu boleh ya? Kelihatan muka lu muka lapar. Ibu mau nemenin bapak di liang lahat bu? Oh gak, mendingan saya ngitungin warisan Habib. Betul? Kalau ada. Kalau adanya utang, ntar habis ini saya kasih amalan pelunas hutang. Mau nggak? Iya, dengerin makanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, cinta itu bisa membuat warna. Orang yang tadinya bodoh karena cinta, pasti dia akan menekuni sesuatu yang tadinya dia tidak bisa. Pernah main kelereng? Pernah. Main kelereng pernah. Ibu pernah main karet dulu masih kecil. Apa kurang bahagia? Pernah main kelereng ya? Suka cara mainnya? Beli apa menang? Beli apa menang? Ya kalau yang nggak bisa-bisa, yang nggak belajar-belajar ya kagak bakal kena walaupun deket. Betul? Karena dicintain, dicoba sama pemain hadrah. Suka sama hadrah, cinta cara mainnya tahu. Karena tahu cara cintanya tersebut, ada kolaborasinya. Ada satu rentakan yang dimana hadrah tersebut ada iramanya. Bukti cinta. Pokoknya setiap apa kata cinta indah. Jangan kayak yang di TikTok tuh. Neng, cinta tak selamanya indah neng. Jangan didengerin, bodoh itu mah. Jangan sering-sering main TikTok ya neng ya. Neng, mudah-mudahan yang punya aplikasi TikTok yang buat joget-joget handphonenya lengit. Ya, dulu inget nggak? Dulu ada satu artis joget-joget di depan kamera. Seluruh media sosial, TV menayangkan bahwa selebritis tersebut, artis tersebut ada gangguan jiwa. Betul? Coba lihat sekarang di TikTok, gilanya berjamaah. Betul nggak? Joget-joget depan kamera kan kayak orang PA. Yang namanya perempuan joget di depan suami, mau bagaimana caranya juga indah aja. Betul pak? Bapak pernah dijogetin sama istri pak? Amit. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya sebenarnya tadi Habib Bagir mah sudah cukup luas ilmu yang disampaikan. Saya mah cuman tim hore. Tahu hore? Ura.
Gara-gara Putin ura jadi sampai ke sini. Kalau kita nyebutnya mah urang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW sudah ngajarin kita tentang cinta. Saya bahas dulu nih tentang rumah tangga, boleh? Karena nisfu Sya'ban ini kan harusnya maaf-maafan, betul? Yang punya hatinya masih dengki, minta maaf sama orang yang didengkiin. Jika ada perasaan su'dzon orang, minta maaf walaupun orangnya nggak tahu. Apalagi kita sering bercanda, ada lisan yang nggak bagus kita keluarin, betul? Saling minta maaf di bulan Sya'ban ini. Apalagi suami istri, tapi rata-rata suami istri kalau meminta maaf itu segan, jaim. Kenapa? Istri nggak pernah mau minta maaf duluan sama suami, padahal yang paling banyak bikin salah tuh emang suami mah jarang bikin salah, Bu, kalau nggak duluan dari istri. Karena saya laki-laki, Bu, coba ngundang ustazah, pasti laki yang salah. Tenang Pak, saya belain Pak. Saya ngeliatin muka-mukanya muka-muka laki-laki yang tertindas. Bu, wahai para istri, tahu nggak di neraka paling banyak laki apa perempuan? Lu diem, PA. Gue lagi mau ngebelain elu ini, sabar dulu, sabar. Bu, yang merasa diri wanita, di neraka paling banyak perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Belajar di mana Ibu? Nabi saat Isra wal Mi'raj turun menceritakan dengan Siti Fatimah, menangis 3 hari 3 malam, didatangi oleh Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu saat ini tidak lagi keluar dari rumahmu, melainkan hanya keluar air mata? Ya Fatimah, saat aku Isra wal Mi'raj, aku berjumpa dengan Allah, aku diberikan hadiah yang tadinya cuman dikatakan kalau kita ini tentang neraka dan surga itu ilmu yakin, harus percaya dan yakin. Tapi Nabi SAW yang sebelumnya ilmu yakin, dan Nabi melihat secara langsung ainul yakin, melihat isi neraka yang terdapat banyaknya wanita. Tuh serem, Bu. Bu, perempuan isinya. Rata-rata apa Bib dosanya? Di dalam kitab Duratun Nasihin, paling banyak seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena durhaka kepada suaminya. Ya rasah lu. Bodoh amat. Lah saya ngomong mah yang hak-hak aja, Bu. Habis Ibu kalau ngomong sama suami mata melotot-melotot. Colok Pak matanya. Ibu, perempuan di mana aja sih? Belakang sono ada perempuan, ada? Banyak. Sayang nggak sama suami? Tiap hari cium tangan nggak sama suami? Enggak. Cium tangan, Bu. Maaf Pak, saya ngomong ke istri dulu ya Pak ya. Bapak mau nggak masuk surga bareng-bareng sama istri? Ada yang bilang enggak Bu, enggak Habib, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Pak, Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril suruh mengaminkan doanya Pak. Ya Rasulullah, aminkan doaku. Baik wahai Jibril. Apa doanya malaikat Jibril? Salah satunya, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi jawab, amin. Bib, nah kalau suami yang durhaka gimana? Gak ada, hadisnya cuma sampai situ. Lah emang bener lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadisnya cuma sampai istri yang durhaka. Suami durhaka mah, lihat nih soleh-soleh semua tuh. Tapi bohong.
Bib, bagaimana situasi biar nggak jadi istri yang durhaka? Pertama, ibu mau masuk surga, Bu. Ibu, betul, surga ada di bawah telapak kaki? Nggak ada di bawah telapak kaki. Bapak nggak ada. Tapi ingat, seorang istri bisa masuk surga, kuncinya ada sama siapa? Suami. Kalau nggak punya suami gimana? Beli aja, Bu, beli kunci Inggris dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang saya memulai dari keluarga dulu, di mana keluarga itu sedikit ada kesalahan bisa jadi besar. Betul? Betul? Apalagi masalah warisan. Naudzubillahi min. Masalah warisan urusan dunia, masa diambil jadi perang saudara? Coba bisa dilihat, berarti hati kita cuman bisa dibeli dengan tuh. Butuh duit, butuh duit, kerja dong. Betul. Ini anak-anak muda nih yang belum nikah, banyak yang belum nikah. Coba angkat tangan yang belum nikah. Banyak. Kiamat udah deket lu. Bener-bener cepetan nikah. Tapi kadang saya suka bingung, Kiai, bener-bener. Kadang kalau ada orang minta air, Bib, bacain doa, Bib. Biar apa? Biar cepet jodohnya datang. Kan gue bingung jawab doanya apa ini doanya. Tapi kalau orang, Bib, doain biar ditetapkan iman Islam kita, ada doanya, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ada doanya. Bib, doain, Bib, biar hati saya nih tenang, tentram, Allah jauhkan dari penyakit hati. Bib, saya punya penyakit nih, tolong didoain. Ada doanya, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari ila akhir. Ada doanya. Nah, kalau orang tahu-tahu, Bib, biar cepat dapat jodoh, kan gue bingung doanya apa. Begitu saya bacain berubah jadi Brad Pitt. Woi, anak muda, lu kerja, duit jajarin di perut, perempuan mana pada ngikut? Karena kodratnya perempuan itu matre, mata duit. Tapi tenang, Bu, cantik itu butuh tuh. Dibelain, Ibu, dibelain, tenang aja. Saya enggak galak-galak juga, saya mah cinta sama perempuan, Bu. Ibu saya perempuan, istri saya. Nah, kalau saya cinta sama laki kan homo. Bu, karena cantik butuh skincare aja satu paket udah 375, MS Glow aja 295. Belum lagi eyeliner 120, belum lagi blush on satu paket 325.000, belum lagi skincare-nya yang lain-lain lagi, kan macam-macam. Habib kok tahu banget lah bini gua. Iya, tapi kalau udah dikasih duit buat dandan di depan suami dong, PA. Betul nggak, Pak? Ini dikasih duit bikin skincare banyak-banyak, mahal banget, dipakai cuman kondangan. Pakai lipstik, ya Allah, menor banget kalau udah mau kondangan, pakai bedak 5 cm. Coba Bapak, di depan Bapak si istri bagaimana, Pak? Rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe, daster bolong atas, bolong kiri, atas bawah, samping peniti. Bapak lagi kangen peluk, ya Allah, seneng kagak tangan ketojos, sayang hilang kagak tetanus. Coba bisa kebayang, Ibu, nih di bulan Sya'ban seperti ini, perbaikin rumah tangga dong. Baru nikah aja Habib Bagir, pengantin baru, kecium dari sini masih wangi luar biasa. Saya nggak tahu 1 tahun lagi. Bapak ingat gak waktu pengantin baru, ibu mah wangi banget kayak kuburan baru.
Begitu dapat anak satu mulai koyok di sini. Cap kampak keluar. Bal pirik merajalela. Bapak begitu pelukan monyong lumayan, Pak. Jangan ya Bu ya. Kasih yang terbaik untuk suami. Kenapa? Karena suami itu syahwatnya di mata, Ibu. Laki-laki itu syahwatnya di mata. Karenanya makanya nggak bisa ngelihat perempuan denok, demplon, semok. Kalau ngelihat perempuan yang begitu dikit tuh, istiqomah matanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu agak ikit hilang, astagfirullah, tapi dikejar tuh, terusin lagi. Habib tahu betul, ya kan gue juga laki-laki. Bu, perbaikin nih malam nisfu Sya'ban. Di dalam kitab Turatun Nasihin, jika ada wanita, lu mah ketawa nggak kelar-kelar, lu mah PA. Ini dengerin dulu nih. Bu, mau masuk surga instan nggak? Emang mie doang ada instan? Masuk surga juga bisa instan. Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Mau nggak? Susah Habib. Tahu Siti Asiyah? Tahu Siti Asiyah? Tahu kenal di mana lu? Siti Asiyah punya suami siapa namanya? Siapa? Fuad. Firaun. Main puat-puat aja lu. Punya suami Firaun. Coba lihat Siti Asiyah dijadikan bidadari surga, buah taat kepada suaminya. Suaminya Firaun, galak luar biasa, maksiat di depan mata, sabar ngadepin suami. Ibu ada yang begitu suaminya kayak Firaun? Nggak ada kan? Orang-orang baik suami-suami di sini mah. Amin. Tuh kan lu begitu sih. Orang lagi ngomong doa baik, lu tapi bohong. Lu kan yang nggak mau dikabulin. Bu, saya mah selalu Pak, demi Allah saya selalu kalau keluar dari rumah punya niat, ya Allah seberapa banyak jamaah yang hadir di dalam tempat ini, jangan kau jadikan di malam ini cuma hanya silaturahmi yang ada di dunia, perkumpulan cuma cukup sampai di tempat acara, tapi kami pingin dikumpulkan di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan setiap hamba Allah, betul. Kita kalau urusan ibadah, ya Allah ibadah kita udah sampai di mana sih? Di dalam kitab Miftahul Jannah, kriteria solat yang diterima itu ada 3. Yang pertama syariat, tahu rukunnya, tahu ilmunya, tahu gerakannya, tahu bacaannya. Wudu kita betul apa belum? Gak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Wudu kita nggak benar, solatnya diterima nggak? Susah nggak? Yang kedua, hakikat. Tatkala lihat seseorang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain? Salat. Hakikatnya kita lihat dalam keadaan salat atau beribadah kepada Allah. Yang ketiga nih kita belum pernah dapetin, makrifat, hati sama pikiran nyambung sampai kepada Allah. Sudah belum? Sudah belum? Kalau 3 kriteria ini belum kita dapat maksimalkan, berarti sholat kita selama ini belum diterima oleh Allah. Tapi saya hakul yakin demi Allah wa Rabbul Ka'bah, sholat kita selama ini pasti diterima oleh Allah, karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah Nabi Muhammad. Tuh kita lihat sunnah Nabi yang membuat kita selamat. Jadi rugi kalau ada di sholat sunnah Nabi nggak dijalanin, rugi. Jangan dipikirin orang yang sholatnya begini tangannya, nggak usah dipusingin, itu ada dalilnya. Orang yang mau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tangan dibulak balik nggak apa-apa, ada dalilnya. Ada yang Allahu Akbar, biarin, itu ada dalilnya. Allahu Akbar, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di tengah, nggak apa-apa, itu ada dalil. Yang bahaya yang ada di dalam rumah kita tapi belum pernah sholat di hadapan Allah, itu yang bahaya. Kita semua kita repotin, ini aliran baru, nih aliran baru. Jangan begitu.
Yang dipikirin tuh yang di rumah kita dulu. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, di akhir zaman banyak orang tua yang menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Apa masalahnya? Naudzubillah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, ibu bapak rumahnya kebakaran, ada anak tidur di dalam kamar, kira-kira diselamatin nggak tuh anak? Diselamatin nggak? Walaupun apinya besar, selamatin jangan. Selamatin bib terserah, mau saya yang kebakar, mau saya yang ketimpa dengan api, nggak masalah. Yang penting anak saya selamat. Itu urusan dunia. Nggak ada orang Subang mah bilang mengatakan, udahlah bib dah, biarin dah, stok anak saya masih banyak. Nggak ada yang begitu. Tetap bakal diselamatin. Coba di akhir zaman sholat subuh dibangunin apa enggak? Dibangunin sekali, 2 kali, 3 kali, udah terserah dah. Ini yang bikin anak ini masuk di dalam golongan, di dalam orang-orang yang mencapai dalam neraka jahanam. Orang tua nggak peduli masalah sholatnya, yang penting prestasi. Urusan sekolah, matematika harus bagus, bahasa Inggris harus bagus, baca Quran nggak tamat-tamat. Guru-guru ustadznya, guru-guru madrasahnya bayaran cuma 20.000, ngarep ini anak bisa jadi anak soleh. PA bahasa Inggris 400.000, minjem juga jadi, yang pentingnya anak bisa. Giliran udah 20.000, guru madrasah bayar 20.000, nunggak 2 tahun. Pantesan ustadz-ustadz sekarang nggak ada yang gemuk, kurus-kurus kayak gua. Kenapa? Karena orang tuh lebih milih kehidupan di dunia. Hati-hati, dunia ini mata, dunia ini nggak bakal nyata, dunia ini nggak bakal lama, karena kelamaan kita nanti kelak adanya di dalam surganya Allah. Di akhirat itu sangat luar biasa, yang namanya di padang mahsyar luar biasa siksaannya. Galan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di dalam hadis, tatkala orang-orang yang berbondong-bondong, Nabi mengatakan sangat-sangat pedihnya siksaan padang mahsyar tatkala seorang ibu sedang menggendong bayinya, ridho bayinya akan ditaruh sebagai alas orang tuanya sehingga dia tidak tenggelam karena dosa-dosa mereka. Padang mahsyar ini cukup sangat menyakitkan, sampai Nabi SAW mengatakan, sampai mereka yang kafir, mereka yang tidak beriman kepada Allah, sampai mengatakan, ya Allah, hentikan siksaan ini. Jika aku harus masuk ke dalam neraka, maka masukkan kami ke dalam neraka saat ini juga. Minta dihentikan siksaan padang mahsyar. Itu orang yang gak beriman. Dia pikir itu mahsyar ini udah sangat dahsyat. Ternyata neraka lebih parah dari padang mahsyar. Apa yang kita bisa bawa kelak di yaumil qiyamah? Alhamdulillah, di dalam rawi Ad-Diyaul Lami dikatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Pertolongan yang akan ditolong oleh yang maha penolong. Kita mengharapkan siapa? Nabi Yuna Muhammad. Ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di dalam rumah tangga ada sunnah Nabi, di dalam pertemanan ada sunnah Nabi, sampai masuk kamar mandi terdapat sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau dipikir-pikir, emang kitanya dasar bloon betah banget di neraka. Betul nggak? Betul nggak? Saya mau kasih hitung-hitungan. Boleh nggak kita hitung-hitungan pahala? Boleh nggak? Ya sekali-kali belajar jadi Bang Madit. Betul? Yuk kita coba masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi kaki kiri kaki kanan. Jangan pernah dua-duanya. Nganggledak paeh. Sebelum masuk baca doa. Baca doanya apa? Allahumma barik lana. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Ngelangkah kaki. Berapa pahalanya sudah? 2 pahalanya. Karena mengikuti sunnah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat sampainya di kamar mandi pakai sendal. Sunnah enggak? Sunnah. 3 pahala baru masuk, belum ngapa-ngapain. Begitu mau kita buang air besar, buang air kecil dalam keadaan jongkok, sunnah tidak? Sunnah, pahala. Ini masing-masing masih ada lagi. Kalau buang air kecil
kaki kirinya diangkat. Kalau buang air besar, kaki kanannya yang diangkat. Berarti sudah 6 pahala jika kita mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat istinja pakai tangan, jangan dua-duanya, repot. Betul? Berapa sudah pahalanya? 7. Selesai saat setelah istinja, sebelum istinja ada ngedehem 3 kali, sunnah tidak. Berapa pahalanya sampur istinja? 8 sudah pahalanya. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan PA, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Pahala enggak tuh? Berapa pahalanya? Lanjut baca berapa pahalanya? 10 urusan kamar mandi, 10 pahalanya. Belum yang mandi junub. Betul apa betul? Kalau masih ada umat Nabi yang masuk ke dalam neraka kelewatan. Urusan kamar mandi aja masih bisa dapat pahala. Tapi saya juga lagi bingung, setiap hamba kalau minta, ya Allah panjangkan umur saya. Mau panjang umur, mau. Yang orang lain mati, lo doang sendirian mau. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri. Minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Tuh tadi kan kita baca Yasin yang pertama udah begitu doanya. Niatnya udah seperti itu, terus minta lagi, ya Allah banyakkan rezeki hamba. Buat apa lu rezeki banyak-banyak? Allahumma, nih hari doa kita dikabulin sama Allah. Begitu sampai di rumah, buka pintu kamar, isinya duit semuanya. Senang nggak? Kaget nggak? Kena jantung pai. Manfaat nggak duitnya? Nggak manfaat. Minta, ya Allah berikan rezeki hamba yang tuh mintanya. Mau jadi orang kaya, mau hidup berkah. Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Nggak mau jadi orang kaya, blow on lu. Kalau saya mah maunya jadi orang kaya yang tahu orang kaya no. Kalau orang kaya mah banyak yang ditangkap KPK no. Orang kaya bukan? Duitnya triliunan. Udah pernah lihat belum lu duit 1 triliun? Doni Salmanan, Indra Kentut. Betul nggak? Banyak duitnya, ditangkap. Ada yang ngomong, Bib, tapi itu kan Doni Salmanan kan orang baik, sering bagi-bagi Bib, sedekah. Bukan sedekah, itu yang dibagi duit haram, tolol. Nah duit nyolong dipakai sedekah ya tetap haram, nggak bisa jadi halal. Geblek. Tuh lihat, kita liatin tuh kayak begitu modelnya. Banyak orang kaya mah banyak yang berkah hidupnya. Tahu nggak arti berkah, ibu bapak yang dirahmati Allah? Tahu nggak sih arti berkah? Duit di kantong belum habis udah datang lagi. Nih kayak pemain hadroh. Ini habis ini besok ada jadwal lagi dia. Duit di kantong belum habis datang lagi, itu namanya berkah. Banyak seorang-orang yang di saat ini di Sya'ban, alhamdulillah kita diiringi nih sama Allah, kita digiring, sama-sama bermunajat, sama-sama minta kepada Allah, baca Yasin lisan kita. Alhamdulillah ini malam masih banyak yang bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Di malam ini masih banyak orang-orang yang berzina. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka. Banyak orang-orang yang saat ini sedang durhaka kepada orang tuanya. Mudah-mudahan Allah kembalikan jadi anak yang saleh-saleha. Tapi kan alhamdulillah kita duduk di sini, alhamdulillah lagi duduk senang dengar ilmu, nenangin hati. Yang punya utang-utangnya lupa. Betul? Begitu pulang itu salah lu. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau nggak nih? Dicatat ya. Nggak serentak, nggak mau. Saya kasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Ya iyalah, orang punya utang ya harus bayar. Ntar habis ini ada sholawatnya untuk membuka pintu rezeki dari semua kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Mau nggak? Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau tanya, cinta nggak kepada Nabi?
Sebelum kalian cinta kepada Nabi, Nabi sudah cinta lebih duluan kepada kalian. Saya mau tanya lagi, perhatian enggak kalian kepada Nabi? Enggak akan pernah perhatian, sedangkan Nabi perhatian sampai ke yaumil qiyamah. Coba kita lihat saat Nabi sakratul maut yang dipanggil siapa? Ummati, ummati, ummati. Pernah kita jawab panggilan Nabi? Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Pernah kita jawabin? Kita termasuk golongan umat yang paling sombong. Tatkala Sayyidina Ali karamallahu wajha mendekatkan telinganya daripada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didengar apa? Aqimis shalah, aqimis shalah. Dirikan salat wahai hambaku. Allah menyatakan aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya. Orang yang mendirikan salat sudah pasti akan jauh daripada perbuatan keji dan Ada yang nyaut, Habib, saya punya tetangga salatnya sering banget di masjid tapi masih nyolong ayam. Itu baru mendirikan salat, baru mengerjakan salat, belum mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat, salatnya itu diaplikasikan di dalam kehidupan. Kalau sama orang yang lebih tua nunduk, kita patuh, kita taat, kita dengerin. Sama orang tua kita cium tangan, kita hormatin cium kakinya. Gak ada orang yang hidupnya berkah di dunia tanpa ada campur tangan doa orang tua kita. Ibu kita sekarang, bapak kita masih hidup, kejar, ambil tangannya, cium kakinya. Kenapa? Jangan sampai kalau seandainya sudah tiada, kita yang pasti akan kelimpungan. Hari ini kita masih lihat orang tua kita masih bisa ketawa, nanti setelah mereka nggak ada, kita akan rindu dengan suara tawaan, tandaan orang tua kita. Yang mumpung sekarang masih ada, naudzubillah min dzalik, kita pulang sampai ke rumah ternyata ada bendera kuning di rumah kita, orang tua kita udah nggak ada. Apa yang kita akan berikan kepada orang tua kita? Cuman sekedar baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lisan ini nggak lagi dapat baca doa untuk kedua orang tua kita. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ini orang tua kita ini malam Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan dan dijaga sebagaimana kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Lihat bagaimana Nabi cintanya sama kita. Siti Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis sambil memegang tangan Rasulullah. Tatkala sedang memegang sambil menangis, Rasulullah menoleh, ya Fatimah, apa yang kau tangisi wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau akan kembali kepada Allah, engkau akan kembali kepada Tuhanmu. Wahai Fatimah, dekatkan wajahmu, dekatkan telingamu. Wahai Fatimah, kata Nabi, setelah wafatnya aku, pastinya engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis. Sebenarnya ini adalah kabar gembira untuk Siti Fatimah, tapi Siti Fatimah terus menangis. Ya Fatimah, apa yang membuatmu makin menangis? Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, engkau yang namanya berdampingan dengan nama Allah, tempatmu pasti akan bersama dengan Allah. Tatkala aku saat kembali kepada Allah, aku ingin berjumpa di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memohon kepada Allah agar dosa mereka diampuni oleh Allah, pahala diberatkan oleh Allah, dan memberikan syafaat kepada seluruh umatku. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, setelah penimbangan amal baik, amal buruk setelah selesai, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di jembatan Sirat, di depan Sirat. Tunggu aku dan lihat, dan engkau pasti akan berjumpa denganku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Wahai Rasulullah, jembatan tersebut kami telah melintasi, di mana kami ingin dapat berjumpa denganmu. Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Jika ada satu umatku belum masuk ke dalam syurga Allah, mereka masih tersiksa di dalam neraka, maka Muhammad akan meminta izin kepada Allah agar dapat menjemput umat Muhammad di dalam neraka, sehingga kami masukkan dia ke dalam syurganya Allah. Surga yang begitu sesak, penuh banyak para pecintamu, orang-orang soleh. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman melalui telaga Al-Kautsar melalui tanganku, kata Nabi SAW. Yang difikirkan hanya umat Nabi Muhammad,
Yang dibayangkan hanya umat Nabi Muhammad. Tidak ada kata lain kecintaan Nabi kepada umat full. Tidak ada satupun yang didustakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cintanya kita di malam ini dibalas oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cintanya Rasulullah kita balas di malam ini. Mudah-mudahan keluar dari sini hati kita terus terpaut dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di malam ini juga dosa sebesar apapun kita diampuni oleh Allah. Lisan yang telah lama tidak pernah berzikir kepada Allah, lisan yang telah lama tidak pernah menyebut nama Allah, maka di malam ini basahkan lisan kita untuk mengagungkan dan memuliakan nama Allah. Semoga di malam ini taubat kita diterima oleh Allah sebagai taubatan nasuha yang tidak dikembalikan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Walillahi asmaul husna fad'u biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu ya Rabb, betapa mulianya namamu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak sanggup menyebut namamu ya Allah. Sebesar apa lisan dosa ini ya Rabb? Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakanmu ya Rabb. Sadar diri ini banyak lalai kepadamu ya Allah. Meski kami banyak melupakanmu, kau tak pernah lupa memberikan kebahagiaan kepada kami. Meski kami banyak lalai kepadamu, kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami. Dan banyaknya kami berbuat durhaka di atas bumimu, kau tak pernah jauh dan meninggalkan kami, bahkan kau makin dekat dan sayang kepada kami. Ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami di malam yang penuh kemuliaan ini, di malam nisfu Sya'ban ini ya Allah. Izinkan mata ini mengeluarkan air mata di hadapanmu, bukti taubat kami kepadamu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tidakkah kalian merasa nikmat tatkala kalian menyebut nama Tuhan kalian? Ia adalah Allah
Ia adalah pencipta seluruh langit dan bumi ini. Dia adalah pencipta setiap tumbuhan. Ia adalah pencipta dari segala jenis makhluk. Ia adalah Allah. Tidakkah kalian rasakan tatkala kalian menyebut nama Allah? Adakah getaran di hati kalian dengan kalian menyebut nama Allah? Wahai Rabbi, bersihkan hati kami ya Allah, sebagaimana Kau sucikan bulan ini ya Rabb. Sucikan hati kami ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Sungguh ya Rabb, jika dosa masih tertempel pada jasad ini, tidak akan sanggup kami menerima daripada sakitnya sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami meminta selain kepadamu ya Allah? Kepada siapa kami berharap selain kepadamu ya Allah? Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempelkan dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni pula dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami, sadar diri ini tidak pernah menganggap jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki untuk memberikan nafkah yang halal kepada kami. Namun kami tidak pernah menganggap beliau ya Allah. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati, jika harus memilih ibunda kami yang mati atau kami yang harus mati saat dilahirkan ke dunia ini, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Biarkan beliau senang di dunia dan bahagia di dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi, tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, terangkan kuburnya dengan rahmah darimu ya Rabb. Wahai Rabbi, jangan Kau biarkan mereka dengan kesendiriannya. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampainya masuk ke dalam syurga-Mu. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka Jahannam.
Ya Allah, izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan semata kesenangan kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah, melainkan karena ada manusia yang Kau cintai, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami, jangan Kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan tangan yang penuh dengan kehinaan ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami mencium tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan Kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, sesak rasa hati ini penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, jaga guru-guru kami ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Wabil khusus Abu Ya Munir, angkat penyakitnya ya Allah, berikan kesehatan kepada beliau ya Allah, agar beliau dapat taat mudah ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini, yang kurang di dalam rezeki kami, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah, apabila kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, yang kami duduk di dalam tempat ini yang belum dipertemukan jodohnya, berikan kami jodoh yang saleh-salehah. Yang telah mendapatkan jodoh, berikanlah kami keturunan yang saleh-salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mal abrar ya aziz ya ghafar alamin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaihi ahya wa alaihi namut wa alaihi ba'athu insyaallah taala minal aminin minal aminin minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, InsyaAllah mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini sebagai hamba yang diberikan taubatan nasuha di hadapan Allah. Allah berikan kita sebagaimana orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Saya masih mau ngajak salawat, boleh? Baca semua sama-sama ya, kita baca salawat syifa. InsyaAllah mudah-mudahan salawat ini dapat menenangkan hati kita. Jika ada hati kita yang gundah, Allah berikan ketenangan hatinya. Dan insyaallah berkah di malam ini, cahaya yang ada di dalam hati kita dinyalakan oleh Allah sampai terpautnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa afiyati wa abadan
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Baca semua sama-sama, hadrahnya main ya. Humma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala baca lebih keras lagi semuanya sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa shifaiha وعلى آله وصحبه وسلم. Tahu salawat asyghil enggak? Hafal salawat asyghil. Wa asyghilin zalimin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada perbuatan zalim. Dan kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Jika ada orang-orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah binasakan mereka dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Sayyidina Muhammad wa asyghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil ظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين وحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه
كل سول والمأمول والصلاة شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضغى والعدا والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان بحقه سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasir ahsanal jaza kepada beliau Syekhul Al-Mahbub yang telah memberikan rasa kasih sayang kepada kita melalui untayan tausiahnya. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara yang kita laksanakan di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh panitia yang bergerak, dan juga kami ucapkan kepada seluruh mustami, dan juga kami ucapkan kepada seluruh donatur, dan juga kami ucapkan tim khusus dari Jarum Coklat dan juga pihak-pihak yang berkaitan untuk terlaksananya kegiatan acara ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada habaib yang telah memberikan beberapa tausiah, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim Hadrah Abu Bakar dan juga dari Bandung. Berikutnya mungkin ada beberapa qasidah apapun bentuknya yang akan disampaikan untuk mengiringi akhirnya acara ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat jalan kepada seluruh mustami jamaah kaum muslim dan muslimah. Mudah-mudahan selamat sampai rumahnya mendapatkan penuh dengan keberkahan. Saya sebagai penata waktu pembawa acara undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawer